Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan, baik. Pada saat ini mari kita memuji nama Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita angkat tangan kita, mari kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang bersembah kita pada saat ini. Mari katakan, aku menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih
firman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau diberkati oleh Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Untuk itu Tuhan, penuhilah setiap hati kami Tuhan, yang ada kembali bahkan yang mendengarkan Tuhan, possibly dan bahkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus sudah kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami masuk lebih dalam di dalam Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan, pada saat ini kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kuasa-Mu sudah Tuhan, kami terpakai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan pada saat ini. Dia lahir bagi saya dan saudara, Dia bangkit bagi saya dan saudara. Haleluya. untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami mau membuka hati kami Tuhan. Berfirman bagi kami di tempat yang pada saat ini Tuhan. Berfirman bagi kami yang lagi mendengarkan pujian penyembahan bahkan dengan firman itu pada saat ini Tuhan. Kami mau ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Hati kami siap sampai dari isi hati-Mu bagi kami.
kasih Yesus. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, pada hari ini saya boleh berdiri di depan saudara yang pada saat ini menyaksikan dari rumah. Dikarenakan situasi dan kondisi, kita tahu begitu banyak berita-berita yang membuat secara manusia kekhawatiran, ketakutan. Tapi puji nama Tuhan, hingga pada hari ini kita bisa berdiri, kita bisa bernafas, kita bisa berinteraksi dengan keluarga
Itu semua bukan karena kuat gagah kita, melainkan hanya kasih karunia Tuhan. Dan sebelum saya akan menyampaikan sebagian kebenaran daripada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ini akan saya sampaikan seperti pedang yang bermata dua buat seluruh jemaat dan juga pribadi buat saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah mempercayakan untuk pada hari Minggu ini untuk saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memang banyak hal yang terjadi di luar sana, tapi kita bersyukur bahwa kembali lagi saya sampaikan pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah berhenti hingga detik ini. Sebelum kita akan mulai pada hari ini, saya akan membacakan dan akan mengambil dari firman Tuhan pada hari ini di Mazmur 121. Mazmur 121 Mazmur 121 ayat yang pertama. Sudah dapat semua? Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita angkat di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tema pada khotbah hari ini adalah pertolonganku hanya datang dari Tuhan saja. Puji nama Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, betapa bersyukurnya kita, betapa berterima kasihnya kita hingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Memang dengan adanya kejadian ini atau wabah yang terjadi, bahkan bukan di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia, yang pada akhirnya membuat saya dan saudara terpisah secara jasmani. Tapi kita percaya di dalam doa setiap malam, bahkan setiap detik kita selalu bertemu. Puji syukur dan puji nama Tuhan, dengan kejadian ini banyak terjadi yang membuat informasi-informasi, apalagi kita yang anak-anak muda ini yang lebih senang bermain di media sosial, begitu banyak sekali informasi yang terjadi tentang bagaimana pandemi ini terjadi, dan akhirnya membuat ketakutan yang luar biasa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya pun pribadi sendiri, awal-awal mendengar tentang kejadian ini, begitu besar ketakutan saya di dalam kehidupan saya. Ada beberapa langkah-langkah yang saya ambil yang akhirnya hanya membuat cilaka pribadi saya. Tapi saya akan saksikan nanti setelah wabah ini akan berakhir, dan kita imani wabah ini akan berakhir, dan kita dapat bertemu kembali lagi di tempat ini untuk kita sama-sama mengucap syukur, untuk sama-sama kita menaikkan dan menyenangkan hati Tuhan. Memang secara pribadi juga saya bingung dengan cara Tuhan.
Tuhan memiliki jutaan cara untuk menyatakan kuasa-Nya, membuat bangsa dan dunia bertekuk lutut. Saya beberapa hari yang lalu untuk mempersiapkan ini juga ada hal-hal yang saya buka di dalam internet, melihat situasi dan kondisi dunia saat ini yang dulu-dulu sebelum terjadi pandemi ini begitu banyak orang-orang besar atau negara-negara besar yang dengan menyombongkan kekuatannya, begitu banyak orang-orang yang berkuasa yang mengusung dadanya, inilah saya, bahwa saya tidak akan seperti ini, bahwa saya mampu melakukan ini dengan kuasa yang mereka punya, dengan uang yang mereka punya. Tapi saya katakan seperti awal tadi bahwa Tuhan memiliki jutaan cara, bahkan miliaran cara untuk membuat dan menyatakan bahwa ternyata kita ini manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dengan kejadian yang ada, saya melihat berita, begitupun yang ada di Indonesia ini, yang biasa para penguasa-penguasa saling mengklaim dirinya bahwa mampu melakukan sesuatu untuk melakukan hal demikian, tetapi dengan terjadinya wabah ini, semua, kalau orang Manado bilang, melipat, ya, ekornya itu seperti anjing, katanya ketakutan melipat ekor. Dikarenakan apa? Tuhan nyatakan kuasanya. Dengan ada wabah ini, kekayaan kita tidak dapat menjamin kesehatan kita, kekuasaan kita tidak dapat menjamin kesehatan kita. Yang dapat menjamin kesehatan kita itu datang dari Yesus Kristus. Dengan saya juga melihat ada beberapa di YouTube, kita lihat bahwa memang di Wahyu tertulis, ya, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita melihat bagaimana di Brasil begitu luar biasa. Saya menyaksikan itu. Seluruh masyarakat dengan adanya aturan dari pemerintah negara Brasil sendiri yang melockdown beberapa daerah, yang akhirnya masyarakatnya tinggal di dalam rumah masing-masing. Tetapi dengan adanya kejadian ini, ada kebangunan iman yang luar biasa yang dialami oleh mereka. Bagaimana saya menyaksikan mereka menyanyikan sebuah pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah memang karena dengan kejadian ini mereka sadar bahwa sudah tidak ada tempat lagi bagi mereka untuk mereka bersandar, sudah tidak ada tempat lagi bagi mereka untuk meminta pertolongan yang hanya daripada Tuhan saja. Saya melihat begitu luar biasa yang dilakukan di Brasil dengan pujian menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di jalan-jalan yang terjadi di Spanyol juga seperti itu. Di pinggir-pinggir jalan mereka berlutut, melakukan doa, memohon pengampunan kepada Tuhan, karena mereka tahu dan mendengar informasi di Amerika juga, bahkan di belahan dunia yang lain, begitu banyak yang terjadi, bahkan ratusan sampai ribuan nyawa sudah melayang dikarenakan dengan adanya wabah ini. Tetapi ini belum seberapa bagi kita, karena seperti saya katakan bahwa setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pasti Tuhan mengizinkan. Tinggal dari pribadi kita, apakah dengan kejadian ini kita mau kembali kepada Tuhan, atau apakah dengan kejadian ini, dengan wabah ini kita malah mengeraskan hati. Semua kembali daripada Tuhan. Kekuatan kita, harta kita, kekuasaan kita tidak akan menjamin untuk kita luput dari persoalan ini. Yang mampu untuk meluputkan ini hanyalah Yesus Tuhan saja. Jika kita bersandar dan meminta kepada Dia, saya kira percaya kita semua akan terluput dalam hal ini. Karena kejadian ini adalah awal. Di Wahyu juga saya membaca bagaimana ini akan ada terjadi kengerian yang luar biasa yang terjadi. Ini masih kita mendengar bahwa di sana telah mati, di sana juga telah mati, bahkan sampai di dalam kuburan pun tidak bisa dihadiri oleh keluarga. Betapa sedih dan betapa ngeri, ya, melihat situasi dan kondisi ini. Tetapi di dalam Wahyu ada di masa akan datang ketika Tuhan menyatakan kuasa, seperti yang ada di Wahyu. 2 orang ada di ladang
satu akan diangkat dan satu akan ditinggalkan. Betapa ngeri kalau memang Tuhan mengizinkan untuk kita dapat melihat dan merasakan kejadian ini. Betapa ngeri di saat kita berdua atau bersama suami dengan istri, yang satu diangkat dan satu ditinggalkan. Ada dua orang di kamar, yang satu diangkat dan satu ditinggalkan. Kejadian ini kalau terjadi, Tuhan, pasti akan lebih menakutkan daripada kejadian COVID-19 ini. Ini adalah permulaan bagi kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita sudah mulai mempersiapkan pribadi kita bahwa cepat atau lambat Tuhan pasti akan datang. Tinggal kembali lagi kepada pilihan kita. Di tengah keadaan begitu menguncang saat ini, ya saya katakan tadi, bukan cuma ada di Indonesia tetapi juga di dunia, akan ada konspirasi yang saya juga melihat dan membaca. Akan ada konspirasi dari para penguasa-penguasa global yang menawarkan solusi bagi kita di tengah krisisnya ekonomi seperti ini, bahwa satu pun di negara ini belum menemukan antivirus yang terjadi. Dan akhirnya ya, saya membaca konspirasi itu bahwasannya akan muncul beberapa penguasa-penguasa global akan menawarkan solusi dari ekonomi maupun dalam kesehatan, dan itu tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, di momen yang seperti ini kita tahu ketakutan memang secara manusia biasa, karena kita juga masih tinggal di bumi, pasti merasakan kengerian yang luar biasa. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti ikut campur tangan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menjaga dan memelihara kita. Saya ingin sekali Saya ingin sekali kita membuka di dalam Wahyu 13. Dalam Wahyu 13 Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Biar saya baca. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tatanya dan kuasanya yang besar. Maka tampaklah kepadaku suatu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan mulut hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat nama-namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Seperti saya sudah sampaikan di awal, ini adalah kengerian yang akan terjadi di akhir-akhir zaman ini. Bagaimana Tuhan menyatakan, memang di dalam suatu pergumulan kita,
dengan adanya juga pandemi ini memang begitu berat dari segi pekerjaan, dari yang dampaknya pada akhirnya kepada ekonomi. Melihat situasi dan negara kita juga ini ya begitu luar biasa. Tapi saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mau belajar untuk lebih rendah hati lagi di hadapan Tuhan, dan salah satunya adalah Tuhan menginginkan kerendahan hati kita. Di tengah juga wabah ini, saya juga mendengar, melihat juga nonton di streaming, bukan menguatkan satu dengan yang lainnya, malah beberapa hamba Tuhan saling berdebat, membenarkan dari pihak masing-masing dengan adanya statement. Bahkan Pak Gilbert Lumondong sendiri sampai memohon, katanya mengemis untuk agar bagaimana hamba-hamba Tuhan ini satu sama lain coba saling menguatkan, karena ada beberapa statement dari hamba-hamba Tuhan yang besar yang menjadi polemik bagi para hamba-hamba Tuhan. Ada yang dikatakan sesat dan lain-lain. Ini baru awal sudah terjadi seperti ini. Bagaimana seperti yang dituliskan di dalam Wahyu tadi, dua orang ada di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Itu pun akan menjadi kengerian yang luar biasa. Tapi biarlah kita anak Tuhan yang selalu berlindung pada Dia, tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya ingin juga kita baca di dalam Matius 24. Dalam Matius 24 Matius 24 ayat 40. Matius 24. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, betapa kengerian yang akan terjadi. Jadi bukan karena masalah COVID ini saja, ke depan pun akan ada kengerian-kengerian yang terjadi. Kembali lagi kepada kita, apakah kita siap untuk menghadapi ini semua? Kita buka lagi di dalam Lukas 17 ayat 34. Lukas 17. Lukas 17 ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini sudah ada di beberapa kitab yang ditulis ini. Saya pun membaca ini menjadi suatu introspeksi bagi diri saya sendiri. Saya kadang-kadang bertanya, kalaupun memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana untuk para ibu-ibu yang sering menggunakan kendaraan yang tiba-tiba mungkin ya pada masa itu Tuhan izinkan kita terjadi, kita lagi pesan ojek, tiba-tiba di dalam perjalanan ternyata driver dari ojek itu yang Tuhan angkat. Terus kita sebagai penumpang ditinggalkan dalam posisi motor mungkin lagi bawa, tapi bukan dalam keadaan yang jalan rata, tapi di dalam jalan yang orang bilang agak menurun. Wah, apa yang terjadi? Seperti itu, ketakutan yang luar biasa. Tukang ojek sudah hilang, apalagi kita di dalam posisi seperti itu. Pasti ini akan menjadi sesuatu yang kepanikan yang ya ada lucu-lucunya sedikit. Tapi ini sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita siap untuk berjalan bersama Tuhan? Ataukah memang kita akan tinggalkan iman kita yang selama ini kita bangun? Kembali lagi diserahkan kepada jemaat. Bahwasanya kalau kita tetap percaya, memegang iman kita kepada Kristus, sampai pada akhirnya Tuhan pasti memberikan kita kekuatan dan kesehatan.
Di tengah-tengah hal seperti ini, Yesus berkata kepada kita bahwa engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar yang bahkan melebihi daripada aku. Berbicara ini bukan berarti bahwa kita melebihi karya Yesus yang kita membangkitkan orang mati, menyembuhkan mata yang buta. Kita pun mampu melakukan itu dengan kuasa namanya. Tetapi ada hal yang besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita yang kita mampu lakukan. Salah satu contohnya adalah seperti hari ini. Tuhan tidak melakukan khotbah secara streaming, tidak melakukan secara online. Yesus tidak melakukan khotbah keliling dunia, tapi begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan melakukan pemberitaan Injil keliling ke seluruh dunia. Begitupun pada masa-masa ini, dengan adanya aturan pemerintah yang dilakukan kita untuk tetap berada di rumah, ini yang kita lakukan adalah kita menyampaikan kebenaran firman melalui online. Nah, ini di masa-masa itu tidak dilakukan oleh Yesus, tapi di masa-masa ini dengan situasi dan kondisi Tuhan katakan bahwa kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar untuk menyampaikan kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Dan salah satunya adalah dengan cara seperti ini. Kita buka di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Inilah Yesus pun menyampaikan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kita percaya di tengah kondisi yang seperti ini hanya satu juru selamat kita, hanya satu penolong kita, yaitu Yesus Kristus. Inilah saatnya bagi kita untuk kita menyatakan kebenaran firman, untuk kita menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah yang hidup. Beberapa orang di luar sana yang tidak mengenal pribadi Yesus, saya 3 hari yang lalu didatangi oleh seorang hamba Tuhan. Di tetangganya terjadi sesuatu dengan gejala-gejala yang disampaikan bahwa gejala dari COVID-19, tapi dia bergumul di dalam doa. Setelah itu dibawa oleh rumah sakit. Tidak berapa lama, tetangga yang ada di sebelah itu datang kepada pendeta ini. Dia sampaikan, Isa Al-Masih itu seperti apa sih sebenarnya? Wah, dia bilang pas ini kebetulan. Dia saksikan kepada saya ini kebetulan. Inilah di mana momen-momen kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan kejadian ini untuk kita menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bahwa Allah yang kita sembah Allah yang mampu meluputkan kita dari berbagai. Kita buka di dalam terakhir Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Artinya apa? Di dalam kejadian ini pun Tuhan turut bekerja. Kembali lagi kepada kita, apakah kita mengasihi Dia? Maka saya katakan, apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti Tuhan izinkan. Karena apa? Ada maksud Tuhan di balik itu semua. Seperti yang dibilang, orang menunjukkan bahwa saya yang hebat. Beberapa negara menyatakan negara kita yang berkuasa, tapi dengan adanya kejadian ini semua bertepuk lutut. Tidak ada yang berani menyombongkan saya ini loh, saya ini loh, saya ini loh. Tapi luar biasa, di Indonesia terjadi antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Bukan saling mendukung satu dengan lainnya, tapi saling menyatakan. Inilah, di tengah-tengah hal ini juga akan banyak ajaran-ajaran sesat yang kita dengar.
Nah, kembali lagi kita hanya berpegang sesuai dengan Alkitabiah. Puji nama Tuhan, sekali lagi ingin saya sampaikan kepada saudara pada saat ini seperti yang di stek daripada pemerintah, kalian di rumah saja biar kami yang bekerja. Begitupun dengan situasi dan kondisi ini, biar jemaat di rumah saja, kamilah pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani saudara dari via telepon maupun dengan secara online. Kembali lagi saya ingin sampaikan, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku hanya datang dari Yesus Tuhan saja. Sebelum saya menutup firman ini, saya ingin menyanyikan lagu yang dinaikkan di Brasil. Itu membuat suatu hal yang membangkitkan juga iman. Kita tinggal menunggu bahwa semua lidah akan mengaku, akan berlutut untuk menyembah Tuhan. Ketika itu terjadi, Tuhan akan menggenapi seluruh firman yang telah disampaikan. Kembali lagi saya ingin mengajak kepada saudara, di tengah kondisi yang seperti ini, hanya Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya bagi kita untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan penghiburan, dan untuk mendapatkan kekuatan. Saya ingin mengundang saudara untuk kita bangkit berdiri dan mengajak saudara untuk kita menyanyikan pujian itu yang menguatkan sekali bagi saya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di ibadah kebangkitan Yesus Kristus, kami jemaat Immanuel telah melakukan ibadah. Walaupun Tuhan, keluarga-keluarga berada di rumah mereka masing-masing, tetapi kami bersyukur mereka sudah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, serta kami sudah makan bersama dengan Tuhan lewat kebenaran firman Allah, mengingatkan kami di akhir-akhir ini kami mau cari pertolongan kepada siapa. Kami hanya datang kepada Tuhan. Apa yang kami rasakan Tuhan di akhir-akhir ini firman Allah katakan baru permulaan. Oleh dan sebab itu Tuhan, bagi kami jemaat Immanuel, bangkitkan iman kami, kuatkan iman kami Tuhan, tambahkan semangat kami untuk kami mengasihi dan melayani Engkau. Tuhan, apa yang kami sudah naksarkan kepada Tuhan, kami memberi diri untuk Tuhan, biarlah kami lakukan itu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bagi bangsa dan negara kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, lihat pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakil menteri-menteri, aparat-aparat pemerintah. Engkau lihat mereka sedang memperjuangkan agar supaya wabah corona akan berlalu. Baik medis, dokter, Tuhan, suster-suster, berkati mereka, rumah-rumah tangga mereka, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan oleh saudara-saudara kami yang sudah dipanggil oleh Tuhan lewat penyakit ini, beri penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dengan wabah corona ini Tuhan, mereka pulang dengan punya kesedihan, meninggalkan kesedihan bagi keluarga, karena mereka dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang demikian. Mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yusak, pertambah-tambahkan hikmat dan urapan daripada Tuhan. Bukan hanya ini kali, seterusnya Tuhan untuk melayani Engkau dan bekerja. Terima kasih PL dan singers pemain musik Tuhan berkati seberapa banyak kami yang ada di tempat ini. Juga kami berdoa saudara-saudara kami yang berada di rumah mereka masing-masing, berkati Tuhan segala kegentaran, ketakutan, kegelisahan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan lepaskan kepada mereka. Kami memperingati kebangkitan Tuhan. Mereka bangkit, mereka melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Tibalah saatnya kami akan menerima berkat daripada-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan keluargamu, memberkati pekerjaanmu, usahamu dan istrimu. Diberkatilah engkau siang dan malam. Biarlah persekutuan Roh Kudus selalu mengalir memenuhi kita mulai saat hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang di awan-awan yang damai menjemput kami orang-orang kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.
mengikuti kegiatan ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk ibadah selanjutnya hari Minggu yang akan datang seperti ini, karena wabah belum berlalu. Kita banyak berdoa agar supaya secepatnya wabah akan berlalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.